Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu PC rakitan dari Armageddon. Sebagai contoh yang ada di sini untuk penampakannya, rakit PC dengan harga murah yang dimana full set kecuali monitor ya. Tapi di sini dia tuh ada keyboard, mouse, headset dan juga ada standnya pula sih, serta ada mousepadnya juga yang ada di sini. Dan di sini rakitan PC dengan harga di bawah 4 juta atau di 3,8 sampai di 4 juta, tergantung pilihan kalian di casingnya. Untuk yang ini saya tuh menggunakan casing yang serinya Neox, jadi di 3,8 juta untuk harganya. Tapi ini paketan ya. Jika kalian ingin membeli spek yang ada di sini, cuma berbeda di casingnya aja. Ada serinya Neox, Zeox dan juga Tron 1X yang lebih ke gamingan sedikit lah. Tapi kalau yang ini menggunakan casing kantoran, tapi ya terlihat lebih ke gaming-gamingan sedikit. Di bagian depannya tersebut yaitu ada meshnya, serta ada RGB kelihatan di bagian depan maupun di bagian samping. Kalau di bagian sampingnya tersebut saya ambil dulu ya, karena fan-nya tersebut dia ada di sini. Sengaja saya bongkar dulu supaya kelihatan apa isi dalamannya di PC yang ada di sini. Menggunakan Athlon 3000G di harga 3,8 juta untuk rakitan Armageddon. Apakah worth it atau tidak? Untuk ketik-ketik dan juga gaming-gaming ringan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dan juga gamingnya dan juga dayanya apakah hemat atau tidak, jangan lupa klik subscribe ya teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut di sini yang pertama. Di sini saya menggunakan Athlon 3000G, dia itu full set box. Di bagian sini untuk penampakannya sangat kelihatan sekali dari CPU cooler bawaan dari Athlonnya. Untuk di sini tidak saya kasih harganya ya, karena ini harganya sepaket dari semua rakitan yang ada di sini. Cuma tulisan aja part-partnya di bagian pojok kiri sini. Dan juga di sini 2 core 4 thread ya udah lebih dari cukup lah untuk ketik-ketik maupun gaming-gaming ringan kayak Valorant maupun Point Blank, itu udah lebih lancar. Tapi untuk gaming kelas berat atau medium silahkan tambah aja GPU supaya lebih lancar untuk bermain game. Dan kalau dibandingkan dengan Intel Pentium, aku lebih prefer ke Athlon 3000G karena nanti itu mempunyai Vega 3. Bisa dibilang cukup powerful lah untuk eGPU-nya, tergantung RAM kalian menggunakan dual channel maupun single channel serta kecepatannya. Selanjutnya saya menggunakan MOPU yang ada di sini, menggunakan Asus Prime A320MK. Dari mana part-partnya tersebut di sini itu baru semua, tidak ada yang second. Jadi nyaman, semua garansinya dia itu 1 tahun dari Armageddon. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini 8GB untuk kecepatannya. Setelah saya cek mereknya, dia itu menggunakan merek Venom RX 2666 MHz kecepatannya. Jadi kalau misal ke depannya ingin upgrade, saya akan tambah aja 8GB lagi supaya maksimal di 16GB. Kalau sementara di 8GB dulu aja sih di rakitan ini dari Armageddon. Jadi ya cukup-cukup aja untuk yang itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini. SSD SATA 3 Ice Power. Cuma di 128GB aja. Kalau misal kurang silahkan tambah aja harddisk maupun di upgrade untuk SSD-nya. Tapi kebanyakan ditambah harddisk ya. Tambah 500GB maupun 1TB itu udah lebih dari cukup. Yang penting OS-nya yang ada di sini menggunakan SSD. Untuk rakitan Armageddon yang ada di sini, jadi menggunakan Windows 10 Pro ya, bukan Windows 11. Jadinya udah termasuk, tinggal kalian pakai aja sih, nggak usah install Windows lagi supaya lebih simple. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Alcatraz serinya Neox. Dan juga sudah sepaket dengan power supply yang ada di sini Alcatraz 225W. Jika untuk mengangkat Athlon 3000G udah lebih dari cukup lah, karena wattnya tersebut di bawah 100W untuk yang ini, hemat banget dayanya. Dan jadi kalau memakai power supply bawaan dari casingnya masih aman-aman banget. Yang penting jangan memakai GPU tambahan kalau memakai power supply yang ada di sini supaya lebih aman. Dan di sini serinya Neox dia tuh ada mesh di bagian depan, jadinya lebih bagus daripada menggunakan casing kantor pada umumnya. Karena untuk pada umumnya tersebut dia tuh full tertutup, tapi kalau yang ini dia tuh terbuka di bagian depan sebagian supaya untuk sirkulasi udara lebih bagus, jadinya lebih menarik lah. Serta ada RGB di bagian depan di dalam sini sehingga kelihatan dari luar, jadi bisa dibilang semi RGB lah. Apalagi dari sampingnya juga sama, dia tuh kelihatan RGB-nya karena dia itu udah free 3 fan RGB yang ada di sini, fan Armageddon. Kalau kalian membeli paketan yang ada di sini. Dan juga untuk link pembelian rakitan di sini saya kasih di deskripsi untuk menggunakan Athlon 3000G serta pilihan casing Zeox, Neox maupun Tron 1X.
Kurang lebihnya seperti itu. Untuk part-part yang lainnya, untuk tambahan ya, aksesoris, saya sebutkan aja satu persatu secara singkat. Ini adalah stand headset, jadi nyaman, nggak usah membeli lagi. Dan juga di sini ada headset dari Alcatraz yang serinya adalah Alpha MG300A. Seperti contoh yang ada di sini udah termasuk. Dan juga tambahan dari segi mouse serta keyboard, ini panjang banget sih, yang dimana juga ada RGB supaya lebih kelihatan untuk ke gamingan. Udah sepaket mouse serta keyboard, ini udah termasuk. Dan bonus ada mousepadnya, udah cukup lah untuk yang ini. Jadi kalau kalian bingung untuk rakit apa di harga 3.800.000 atau sampai 4 juta, ini pilihan yang cukup bagus lah untuk kalian yang pemula, apalagi udah full set seperti contoh yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini, Athlon 3000G. Dari segi gamingnya, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Ice Power. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 24 detik, terbilang standar cepat kalau yang ini. Biasanya standarnya di 25 detik untuk yang SATA 3. Yang penting menggunakan SSD daripada menggunakan hard disk. Dan juga terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, SSD Ice Power. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun suhunya. Untuk SSD Ice Power, untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect, serta suhunya 45 derajat, terbilang agak panas kalau yang ini. Biasanya rata-rata di 40 derajat, tapi kalau yang ini di 45 derajat terbilang agak panas. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Ice Power-nya. Untuk yang ini membaca mendapatkan 530 dan juga menulisnya 422. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 550/450. Dan kalau kita bandingkan, bisa dibilang ini sesuai, karena yang ada di websitenya dia itu up to. Kalau yang ini hampir mendekati, bisa dibilang sesuai untuk yang ini. Lanjut ke HP monitor, yang dimana saya menggunakan stock cooler dari AMD Athlon 3000G. Apakah bisa dingin atau tidak? Yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 34 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan di 65 derajat. Untuk yang ini bisa dibilang dingin. Dari segi kesimpulannya, minimalnya saya cuma dimajah di desktop tidak ngapa-ngapain, di yang mentok paling bawah di 34 derajat masih aman. Apalagi maksimalnya di 65 derajat, saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling tinggi di 65 derajat. Masih aman untuk yang ini. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 43 fps, yang dimana saya menggunakan Vega 3 dengan RAM 8GB single channel dengan kecepatan 2666. Serta CPU yang mendapatkan di 387 CB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 720p dan juga settingan normal, dia mendapatkan di 40 fps. Untuk yang ini masih cukup lah, di atas 30 fps di settingan rata kiri. Tapi ya tergantung kalian seleranya gimana. Tapi untuk bermain game GTA 5 masih aman untuk yang ini. Lanjut ke Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 60 fps. Untuk yang ini masih aman, tapi lebih baik di 720p supaya gambarnya itu lebih smooth. Meskipun ini di 60 fps, tapi gambarnya masih kurang smooth lah. Ada perbedaan di beberapa faktor, tapi lebih baik di settingan 720p untuk yang ini.
Lanjut ke Dota 2. Settingan 720p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 69 fps. Untuk game yang ini Dota 2 masih aman di atas 60 fps. Meskipun gambarnya dia tuh kurang bagus lah, kayak masih buram-buram seperti contoh yang ada di sini. Tapi masih bisa dimainkan. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 720p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 33 fps. Untuk yang ini juga masih aman di atas 30 fps di settingan rata kiri 720p. Tapi masih bisa lebih lah. Kalau di settingan lowest di paling bawah, mungkin bisa mendapatkan di 40 fps untuk rata-ratanya untuk yang itu. Lanjut yang terakhir dari segi PES 2021. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh dapatkan di 28 fps. Untuk yang ini juga masih aman untuk bermain game PES 2021 di settingan low. Tapi kalau ingin lebih lancar silahkan ke setting 720p supaya mendapatkan di 30 fps ke atas. Karena yang ini saya uji di 1080p untuk perbandingannya. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 40 watt terbilang irit kalau yang ini, dan juga maksimal yang mendapatkan di 69 watt. Untuk minimalnya saya uji di desktop tidak ngapa-ngapain, di yang mentok paling bawah di 40 watt terbilang masih aman. Serta maksimalnya mendapatkan di 69 watt juga terbilang masih irit banget, di bawah 100 watt untuk yang ini menggunakan Athlon 3000G. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 3,8 juta sampai di 4 juta tergantung selera kalian, bisa dibilang ini bagus, yang dimana bisa mendapatkan full set kecuali monitor ya, ada mouse, keyboard, headset dan juga standnya, serta menggunakan Athlon 3000G. Tapi ini khusus untuk ketik-ketik di office serta bermain game ringan, seperti contoh Valorant maupun game Point Blank, ini sangat lancar. Atau di beberapa game yang lainnya, seperti yang saya uji tadi. Dan juga tambahan, garansinya dia tuh 1 tahun dari Armageddon untuk yang ini rakitannya. Dan juga harga 3,8 sampai 4 juta tersebut sudah packing kayu, jadinya aman untuk pengiriman. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Athlon 3000G satu set dari Armageddon. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Terima kasih sudah menonton.